Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup untuk menggenapi setiap janji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Berbicara bagi kami semua di pagi yang diberkati ini Tuhan. Sejauh manapun kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu setiap kebenaran yang kami ketahui itulah yang akan memerdekakan kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan belajar tema yaitu umat perjanjian. Amin. Haleluya. Ya. Kita punya Tuhan yang pegang janji. Apa yang Dia berjanji, Dia sanggup menggenapi. Amin. Haleluya. Apa yang saudara kuat dalam menghadapi badai, dalam menghadapi situasi dan keadaan? Karena ada janji Tuhan. Amin. Dan janji Tuhan itu kekal. Ya. Dan itu ada perjanjian. Tuhan pernah katakan kepada Abraham, waktu Abraham menawarkan bukan Ishak tapi Esau, tapi Tuhan katakan tidak, anak yang daripadamu yaitu Ishak, itulah yang perjanjian dengan aku. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 17, mari kita lihat ya, ayat 19. Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-19 dikatakan demikian ya, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saudara, janji Tuhan itu kekal, ya, amin. Apapun terjadi, apapun situasi, apapun berat dalam hidupmu, Tuhan yang berjanji, Tuhan tetap menggenapinya. Amin. Haleluya. Apa yang membuat Daud itu berani hadapi Goliat? Apa yang membuat Daud itu nekat menghadapi Goliat? Satu kata, yaitu ada perjanjian. Ya. Kalau hari-hari ini engkau menghadapi peperangan-peperangan, engkau menghadapi situasi-situasi yang berat, saya mau kasih tahu bahwa hanya satu yang memberikan kekuatan. Engkau ada perjanjian dengan Tuhan. Amin. Daud katakan kepada Goliat, siapa engkau yang berani menentang umat perjanjian? Ya, kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-26. 1 Samuel 17 ayat yang ke-26, dia katakan begini firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindar cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Saudara, Daud yang seorang gembala domba, ya, kambing domba, ya, dia gembala hanya 3-4 ekor. Dia tinggalkan penggembalaannya. Dia pergi menghantar makanan kepada kakak-kakaknya. Di situ dia ada di dalam satu tantangan, yaitu menghadapi Goliat. Dan dia menawarkan untuk maju menghadapi Goliat. Ya, hanya satu hal yang ada di dalam diri Daud. Hanya satu hal yang ada di dalam hati Daud, yaitu dia tahu dia itu perjanjian. Karena sunat waktu itu, ya, kalau sekarang orang sebagai kesehatan dan sebagainya, tetapi sunat itu ada perjanjian, ya, antara Tuhan dan Abraham dan semua keturunannya.
Itu sebabnya waktu Daud mendengarkan, ya, waktu Daud melihat apa yang terjadi, ya, di mana Goliat mengata-ngatakan kepada bangsa Israel, hati Daud waktu itu dia nekat sekali. Apa yang membuat dia nekat? Apa yang membuat, ya, Daud begitu berani? Ayat inilah yang melandasi, sehingga hanya dengan satu batu saja maka Goliat itu hancur. Amin. Goliat itu rubuh hanya dengan satu. Kenapa? Karena Daud pegang janji. Ya, dia percaya Tuhan yang berjanji tidak pernah mengingkari. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan perjanjian itu perjanjian dengan Abraham. Ya, saudara dan saya adalah keturunan Abraham secara rohani. Artinya janji itu, perjanjian itu mengalir di dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Sehingga kalau engkau diberkati Tuhan, itu semua karena ada perjanjian Tuhan. Ada yang namanya perjanjian. Haleluya. Dikatakan dalam Ulangan pasal 17. Mari kita lihat ayat yang ke Ulangan 8 ayat 17. Ulangan pasal 8, mari kita lihat ayat yang ke-17 dan 18. Maka jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Ya, kalau saudara dapat kekayaan, saudara diberkati Tuhan, jangan katakan dalam hatimu saja, oh ini karena aku, oh ini karena aku mahir, aku pintar, aku hebat dan sebagainya. Tetapi Alkitab katakan ayat yang ke-18, haleluya. Tetapi harus engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian. Amin. Perjanjian yang dia ikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi saudara, salah satu perjanjian, ya, itu adalah kemakmuran. Ya, engkau diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Itu hanya salah satu, bukan tujuan. Ya, jangan jadikan tujuan. Berkat itu bukan tujuan, tetapi itu hanya salah satu untuk meneguhkan saja. Ya, jadi itu hanya pelengkap saja, ya. Pelengkap kalau saudara makan apa, saudara makan apa, misalnya makan lumpia dengan sambal, ya. Sambal itu hanya pelengkap, ya. Bukan utama. Yang utama itu kuenya, ya, lumpianya, contoh saudara. Artinya kemakmuran itu hanya untuk meneguhkan saja, ya. Tetapi di dalam diri saudara ada yang namanya perjanjian. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ada janji, ada perjanjian. Haleluya. Dan saudara, kita tidak fokus hanya kepada kekayaan saja. Ada begitu banyak perjanjian. Sebentar kita akan lihat saudara, ya, dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Saudara, kita akan belajar, ya, kenapa sehingga orang mengadakan perjanjian, saudara. Ya, sehingga kita tahu apa artinya suatu perjanjian. Karena perjanjian yang Tuhan katakan kepada Abraham, ya, dan kepada Abraham itu adalah perjanjian kekal. Amin. Haleluya. Perjanjian kekal, ya, untuk semua keturunanmu, ya, engkau mendapatkan itu karena itu janji Tuhan, ya.
Oleh sebab itu saudara, kita akan lihat dalam perjanjian lama bagaimana kuasa daripada satu perjanjian, ya, sehingga engkau dalam keadaan engkau bimbang, engkau ragu, engkau cemas, engkau takut, ingat engkau ada perjanjian dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena engkau percaya kepada Dia, engkau percaya kepada pribadinya, maka saudara, janji itu juga turun atas kehidupanmu. Mari kita lihat di dalam perjanjian lama dari 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari kita lihat, ya. Perjanjian ini biasanya sederajat, ya. Jadi kalau orang yang hebat itu ada perjanjian dengan orang yang hebat, ya. Amin. Perjanjian itu hukumnya biasa sederajat, ya. Tetapi Tuhan itu rela, ya, mau berjanji dengan saudara. Ada perjanjian. Dia rela merendahkan diri. Amin. Dia rela merendahkan diri karena Dia mengasihi saudara. Dia mencintai saudara. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Ya, siapa kita ini saudara? Tapi mari kita lihat apa itu perjanjian sehingga saudara akan tetap pegang kuat. Ya, situasi-situasi sekarang membuat orang banyak cepat ragu, orang takut, orang bimbang, orang cemas. Segala keadaan bisa membuat orang cemas. Ya, saudara, ya, kita tahu bahwa hari-hari ini saya baca kemarin bahwa sekarang Indonesia ini akan mau dipasang microchip, saudara-saudara, ya. Tangan berarti saudara, artinya nubuatan-nubuatan Tuhan itu dalam Alkitab yang dulunya kok tidak mungkin seperti ini, ternyata ada juga saudara, ya. Dan ini pekerjaan daripada tinggal satu, yaitu munculnya kerjaan antikris. Antikris sudah bekerja, hanya dia belum menyatakan diri. Berarti saudara dan saya sudah berada di akhir dari satu akhir zaman. Ya, artinya sudah terakhir ini saudara. Jadi semua nubuatan-nubuatan itu harus digenapi. Tuhan itu tidak pernah ngomong apapun yang tidak akan terjadi. Semua firman Tuhan ini, firman Tuhan bilang langit bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Amin. Dia yang berjanji apapun, ya. Saya percaya saudara, pegang janji Tuhan. Mari kita lihat kuatnya satu perjanjian. Ya, 1 Samuel 18. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa apa? Daud, ya. Biasanya perjanjian itu harus, ya, orang-orang yang sederajat, ya. Saudara lihat, jiwa itu berpaut, ya, ada hubungan. Nanti minggu depan kita belajar apa itu jiwa yang berpaut, hati batin yang berpaut. Tapi sekarang kita akan lihat kuatnya satu perjanjian, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ya, jadi ada hubungan batin. Ya, hubungan kasih, hubungan cinta. Amin. Haleluya. Waktu Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, mereka diikat di dalam satu yang namanya mengasihi. Ya, mengasihi. Dan saya tahu Tuhan mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Dia mengasihi kita. Kita yang derajatnya tadi hancur, kita yang derajatnya jatuh, kita yang penuh dengan kepahitan, kita yang hancur, kita yang hidupnya berantakan, saudara. Tuhan mau turun untuk mengangkat derajat kita, untuk menjadi satu dengan Dia. Saudara, hebatnya kuasa perjanjian. Amin. Kalau saudara tahu ini, saudara paham ini, luar biasa. Alkitab katakan dia yang kaya rela menjadi miskin. Amin. Supaya kita menjadi kaya. Dia turun untuk mengadakan perjanjian dengan kita.
ya, mengikat perjanjian untuk mengangkat kita. Wow, luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, itu sebabnya saudara, ya, Yonatan dan Daud ini mereka mengikat perjanjian. Ya, ada kasih, ya, cinta kasih. Terus ayat yang kedua, mari kita lihat, ya. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkan pulang ke rumah apa? Ayahnya. Terus Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti apa? Dirinya sendiri. Jadi Tuhan kasih saudara seperti Tuhan. Apapun dia rela. Amin. Sudah dikasih Tuhan, amin. Ya, mungkin engkau tidak mengalami kasih dari mana-mana, tetapi engkau sudah merasakan kasih Tuhan. Engkau sudah dapat perhatian Tuhan. Tidak usah cari kasih lagi di dunia ini. Karena kasih yang sempurna, kasih tanpa syarat. Tuhan mengasihi. Dia mengikat perjanjian. Dan dia mengasihi seperti dirinya sendiri. Haleluya. Tuhan luar biasa. Amin. Haleluya. Ingat di dalam perjanjian. Itu sebabnya Daud datangi Saul. Siapa engkau, hai Daud? Kau lihat. Siapa engkau yang berani menghujat orang yang bersunat, orang yang punya perjanjian? Hari ini aku habiskan engkau. Itu yang membuat Daud berani hadapi musuh, karena dia tahu dia dikasihi Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat yang keempat, mari kita lihat apa yang terjadi di dalam satu perjanjian. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikan kepada Daud. Oh, lalu juga baju perangnya, wow, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggang. Saling tukar. Tukar baju, tukar ikat pinggang, tukar semua pedang dan panahnya. Itulah hebatnya satu perjanjian. Makanya kalau engkau berdoa, ingat Tuhan, aku ada perjanjian. Amin. Amin. Pegang janji Tuhan. Dan perjanjian ini sampai anak cucumu. Sampai anak cucumu. Makanya orang tua yang mengasihi Tuhan, saya tahu anak cucumu akan terima berkat. Yang percaya katakan amin. Daud pernah katakan, dari muda sampai aku tua, aku tidak pernah lihat orang benar, anak cucunya meminta-minta. Kenapa? Ada perjanjian. Jadi anak-anak, kalau kita sukses, karena ada orang tua kita yang sudah duluan mengasihi Tuhan. Kalau saudara lihat bagaimana anak-anak Daud, mereka berdoa, mereka tok-patokan ayah mereka. Kenapa? Karena ada perjanjian. Makanya saudara orang tua yang mengasihi Tuhan, saudara jangan usah takut terhadap anak-anakmu, masa depanmu. Halo, amin. Tidak usah takut keadaanmu, maka sulit segala macam. Anak saya baru-baru lulus di BRI, tapi dia tolak mengundurkan diri. Karena hari Minggu harus kerja. Aduh, sudahlah, biar. Lebih utama Tuhan lah. Pasti Tuhan siap yang lain lagi. Amin. Amin. Haleluya. Ya, akhirnya yang nomor bawah naik. Karena mereka telepon kerabat tanya. Sudah,
Pokoknya kalau hari Minggu kerja, aduh, sudah. Karena kita harus lebih menghargai Tuhan daripada sekedar berkat. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, ada perjanjian. Kalau kita orang tua mengasihi Tuhan, kalau engkau belajar nabur, mungkin engkau tidak menuai, anak-anakmu akan menuai. Karena apa yang kau buat, apa yang kau lakukan, ada hukum perjanjian. Tuhan tidak main-main dengan perjanjian. Kita sebentar akan lihat bagaimana Tuhan menghargai satu perjanjian. Jadi makanya orang-orang tua, saudara, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, hormat Tuhan, ya, hormat hari Sabat, ya, ingat lakukan semua bagianmu, ya. Kalaupun engkau tidak akan menikmati atau setengah bagian engkau nikmati, anak-anakmu, ya, cucu-cucumu, semua, karena berkat itu turun-temurun kekekalan, saudara. Bukan berkat satu kali saja. Tuhan bilang kepada Abraham, tidak, lewat Ishaklah aku akan adakan perjanjian sampai anak cucu turunan sampai kekal. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mau situasi goncang, mau bilang hari makin sulit, percaya ada perjanjian Tuhan. Karena perjanjian itu kekal. Makanya saudara jangan pernah ragu dan jangan pernah takut dengan hidup ini. Haleluya. Karena kita pegang Tuhan. Alkitab bilang segala sesuatu akan digoncangkan, tetapi satu yang tidak akan tergoncang, yaitu kerajaan sorga, tidak akan tergoncangkan. Amin. Ya, sistem sorga tidak akan pernah goncang, saudara. Dia tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau pemerintahan kota, pemerintahan provinsi, tiap wali kota naik, tiap gubernur naik, punya aturan sendiri, punya kebijakan sendiri, punya cara sendiri, sehingga kadang-kadang bertolak belakang dengan yang lama. Tetapi Tuhan kita tetap dia pegang kendali atas hidup ini, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Tuh selamanya ku kan melayani, mengasihi. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Tuh selamanya ku kan melayani, mengasihi. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku. Ya, mari sama-sama kita katakan,
Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku ya. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan kita, Tuhan setia. Amin. Dan Kau diberkati, ada perjanjian Tuhan ya. Orang tuamu turun ke anak dan semua. Kalau saja orang tua kita nggak terus sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi engkau diberkati Tuhan, apalagi keturunanmu. Kalau engkau sungguh-sungguh hari ini dengan Tuhan, anak-anakmu Tuhan akan berkati luar biasa. Karena itu ada janji, engkau setia melayani dia, setia melayani dia. Mari kita lanjutkan dengan apa, satu kekuatan daripada perjanjian. Saudara, tidak gampang Tuhan kalau dia berjanji, dia turun derajat, dia turun angkat kita semua. Haleluya. Terus ayat yang kelima, dan Daud maju berperang dan lalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Dan Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh apa? Pegawai-pegawainya. Saudara, kita lihat ini akibat dari satu perjanjian, ya. Ini manusia, saudara, antara Daud dengan siapa? Yonatan, ya. Tapi kita antara saudara dengan Tuhan. Ada perjanjian. Saudara, kita akan bahas sebentar isi daripada perjanjian. Faktor-faktor apa yang ada di dalam perjanjian. Hal yang pertama, saudara, Alkitab katakan ada terjadi pertukaran pakaian. Ya, kita lihat ayat yang keberapa itu, saudara, ayat yang keempat. Ya, dikatakan apa, saudara? Ya, saling menukar jubah. Nah, saudara, kita lihat jubah Yesus yang dia pakai itu bentuknya seperti apa, sehingga kita bisa tahu perjanjian itu. Yohanes pasal 19. Mari kita lihat. Yohanes 19 ayat yang ke-23 sampai 24, ya. Saudara, waktu Yesus naik ke atas kayu salib, ya, jubahnya itu diperebut. Ya. Jadi jangan bilang Yesus itu miskin, ya. Yesus punya jubah itu mahal. Amin. Makanya diperebut. Ya. Diperebut oleh orang banyak. Mari kita lihat. Ya, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Jadi pakaian jubahnya Yesus itu jubah yang utuh, ya. Jadi jubahnya Yesus itu jubahnya utuh, tidak potongan-potongan. Dan zaman itu kalau seseorang pakai jubah yang utuh itu mahal sekali. Ya. Saudara lihat, ada kalau ada pakaian adat itu, kain adat itu kalau panjangnya,
Kalau ini sampai itu mahal sekali, saudara. Ya, tidak ada potongan, sambungan. Ya, utuh. Mari kita lihat. Dan jubahnya itu juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Jadi utuh, jadi satu. Dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. Ya. Jadi ini tenunan, bukan apa ya? Ini tenunan yang diutuhkan panjang sekali. Ya. Ini gambaran, kalau Alkitab detail begini berarti ada pesan yang dia ingin sampaikan kepada kita. Ya, jadi Alkitab itu tidak sembarangan untuk mengungkap secara detail. Kenapa dia bilang oh utuh, panjangnya dan semua. Itu artinya dia mau menunjukkan harganya itu mahal sekali. Ya, yang percaya katakan amin. Ya, 24 mari kita lihat dari ayat yang ke-24. Ya, kita lihat. Ya. Karena itu mereka berkata seorang kepada lain, jangan kita membaginya menjadi beberapa potong. Jangan bagi beberapa potong, kalau dibagi nanti harganya nurun. Ya. Tetapi baiklah kita buang undi. Karena saudara, kalau kain itu utuh mahal, kalau sudah dipotong-potong nilainya nurun. Ya. Siapa mendapat demikian hendak supaya genap apa yang dikatakan, mereka bagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka buang undi atas jubah. Hal itu telah dilakukan apa? Prajurit. Saudara, kita lihat di dalam ayat ini, ya. Tuhan menukarkan pakaiannya, jubahnya diberikan kepada saudara. Ini perjanjian, ya. Tuhan memberikan jubah kepada saudara yang mahal, ya. Yang mahal dia berikan itu kepada saudara. Ya, artinya dia naikkan derajat kita. Ya. Dia naikkan derajat kita. Karena jubah itu mengungkapkan soal harga diri. Atau saya beberapa minggu ini kita belajar soal harga diri. Kenapa Tuhan melihat kita sebagai orang-orang yang mahal? Makanya pandanglah dirimu sebagai orang-orang yang mahal. Amin. Bagi Tuhan saudara orang yang berharga. Seharga apa? Seharga darahnya. Jadi jangan memandang dirimu rendah. Jangan mengandir, oh saya tidak bisa apa-apa, oh saya begini, saya ini miskin, saya ini begini dan sebagainya. Percayalah saudara, saudara orang yang spesial di mata Tuhan, saudara orang yang mulia di mata Tuhan, saudara orang yang dahsyat di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saudara bisa melihat dirimu orang yang hebat, maka saya percaya impian-impianmu akan besar. Ya, impian-impian yang ditakuti setan terhadap manusia itu adalah impian. Ya, oh tidak saya jadi apa ya jadilah. Ya sudahlah ikut aja, mengalir seperti air. Ya kalau air turun ke bawah, ya saudara turun ke bawah lah. Hidup itu harus punya prinsip. Aku akan kuat. Aku sanggup segala perkara, aku mampu. Aku orang yang hebat. Aku orang yang luar biasa. Pikirkan itu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Aku orang yang sukses. Belajarlah katakan seperti itu. Apapun keadaan saudara, engkau mungkin tidak ada apa-apa, tetapi berkatalah bahwa engkaulah orang-orang yang sukses. Karena di mata Tuhan dia berikan jubah kepada saudara. Jubah yang mahal. Artinya dia mengangkat derajat saudara. Dia memandang saudara orang yang luar biasa. Kalau Tuhan memandang saudara orang luar biasa, kenapa saudara memandang dirimu begitu rendah? Amin. Haleluya. Dan di dalam dirimu ada masa depan yang luar biasa. Di dalam dirimu ada janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya.
Haleluya. Engkau harus punya optimis, engkau harus punya ide-ide, engkau harus punya mimpi-mimpi, saudara. Karena Tuhan mau membawa engkau kepada destininya yang luar biasa, kepada rencananya yang luar biasa, kepada kehendak Tuhan atau keinginan Tuhan. Alkitab katakan seperti orang memandang dirinya. Ya, kalau engkau bilang ya saya ya lah beginilah, ya biar miskin. Karena orang selalu identik dengan lagu dulu, ya biar ikut Tuhan, miskin, melarat tapi masuk surga. Kenapa saudara mau ikut seperti itu? Saya mau sukses di bumi dan masuk ke dalam surga. Abraham itu orang yang kaya loh. Ya, saudara lihat anak hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang sukses. Tuhan tidak mau saudara kere. Kalau saudara kere, apa yang saudara bisa buat untuk Tuhan? Pas bilang, mari kita memberi persembahan, membangun. Oh, saya tidak ada apa-apa, Pak. Mari kita bantu misi, saya tidak ada apa-apa. Nah, saudara mau buat apa? Saudara diberkati supaya engkau bisa mempraktekkan cintamu, kasihmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Jangan ada itu tanam, iya biar kerja buat Tuhan terlalu manis, biar tanpa gaji. Di mana kerja buat Tuhan tanpa gaji? Manusia saja kasih gaji kok. Masa kerja buat Tuhan? Itu hal-hal prinsip-prinsip yang dulu yang orang tanamkan. Ya biarlah mau makan jagung, yang penting jangan, saudara. Artinya itu membuat orang anak akhirnya orang jadi takut, jadi hamba Tuhan hanya melarat, miskin, tunggu belas kasihan manusia. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Raja yang luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita harus bangga. Dia Raja di atas segala raja. Makanya jangan suka menyanyi lagu itu. Persembahan kami sedikit. 5.000 dia pitukar jadi 1.000. Kapan hari pernah kami makan dari satu anak kecil. Dia kasih pengamen. Dia kasih 2.000, dia ambil kembali 1.000 dari dalam. Saya bilang anak otaknya hebat. Saya nggak kasih tahu itu ada dalam jemaat sini. Dia ambil rogo-rogo, cari kenapa cari 1.000? Kenapa? Kasih sudah 2.000 itu. Dia bilang, dia mau ambil, dia kasih 1.000 sah. Jangan sampai kolektif saudara begitu. Pak, minta maaf. 100.000 Pak, saya minta kembalian 150.000. Tadi angkat salah Pak. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kasih yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jangan pernah persembahan kami sedikit sekali. Lupi di mall, saya lupi buang baju besar-besar. Artinya bukan soal nilai, tapi bagaimana kita menghargai Tuhan. Karena Tuhan bukan tong sampah yang sisa-sisa. Inilah Tuhan, sisa-sisa hidupku. Ya, sisa hidup berlukas Tuhan. Makanya nanti sudah di ICU, ini Tuhan persembahanku. Mau bikin apa lah, napas satu-satu. Mau Tuhan pakai karmana lesson bisa. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan sendiri beri yang terbaik untuk saudara. Amin. Dia beri yang terbaik. Apa yang dia punya terbaik itu dia kasih. Dia gak pernah kasih sisa-sisa. Karena dia tahu engkau mahal. Karena dia tahu engkau luar biasa. Itulah ikatan perjanjian. Haleluya. Karena dia menghargai saudara dan saya. Ya, tukar pakaian. Kenapa saudara? Karena saudara, bukan saja itu Alkitab katakan. Tetapi dia menukar ikat pinggang. Kalau saudara baca ayat tadi, saudara, ikat pinggang itu
Mari kita lihat Yeremia 13 ayat 11. Yeremia 13 ayat 11. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadi segenap kaum Israel, segenap kaum Yehuda, kuletakkan padaku. Demikian firman, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, menjadi terpuji, menjadi terhormat bagiku. Tetapi mereka tidak mau mengikat pinggang itu kehormatan. Umatku, dia terpuji, ternama, terhormat. Saudara, ya, saudara, Tuhan sangat menghormati kita. Itu yang membuat Daud itu tidak bisa tahan. Saya tawar, saya maju hadapi dia. Karena saya ada perjanjian. Saya ada perjanjian. Siapa dia bisa menghina orang perjanjian? Saya umat Tuhan. Ikat pinggang itu juga tempat taruh senjata. Kalau saudara baca dalam Efesus tentang senjata rohani, ikat pinggang itu taruh senjata. Ya, taruh senjata, saudara, untuk menghadapi musuh, untuk menghadapi serangan, ya, untuk supaya saudara kuat, ya, di tengah-tengah kehidupan ini. Ya, kenapa Tuhan taruh ikat pinggang dalam dirimu? Supaya kau mampu gunakan kekuatan senjata Allah. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kenakanlah senjata, seluruh perlengkapan senjata Allah. Salah satu itu, saudara, ada senjata pendek yang ditaruh di ikat pinggang. Untuk musuh yang ada di sekitarmu, dia habisi. Ya, saudara mampu itu. Apapun yang datang serang saudara, apapun yang datang intimidasi saudara, apapun yang datang mengganggu hidupmu, ada senjata. Saudara harus tahu engkau diperlengkapi dengan senjata untuk menghadapi situasi-situasi berat hari-hari ini. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Anak Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya saudara, ya, di minggu depan saya akan lanjutkan ayat kedua. Kenapa waktu Salomo berdoa, dia bilang, Tuhan ingat ayahku itu. Waktu begitu Daud dengar nama Daud, Daud bilang, apa permintaanmu? Apa yang melandasi itu? Saudara, kenapa Salomo berdoa, diingatkan Tuhan kepada ayahnya? Karena Salomo tahu Tuhan tetap pegang janji. Coba kita lihat sebentar ya. Dari 2 Samuel, 2 Tawarik, pasal 6, ayat 12. Mari kita lihat. 2 Tawarik 6, ayat 12. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan, di hadapan apa? Segenap Israel. Lalu dia angkat tangannya. Ini Salomo loh. Terus, karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga panjang 5 hasta, lebarnya 5 hasta, tingginya 3 hasta, yang ditaruh di halaman. Ia berdiri di atas, lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel, dan menengadah tangannya ke langit. Terus dia katakan apa? Sambil berkata, mari kita lihat, ini isi doa dari Salomo. Ya Tuhan, Tuhan Israel,
tidak ada Allah seperti Engkau yang memelihara perjanjian. Jadi saudara, doamu doa dalam perjanjian. Kalau Tuhan memberkati engkau karena ada perjanjian, yang percaya katakan amin. Engkau yang memelihara perjanjian, kasih setia kepada hamba-hambamu dengan segenap hati, hidup di hadapanmu. Mari kita lihat terus isi doanya. Engkau tetap berpegang pada janjimu terhadap siapa? Daud. Dia ayahku dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulut, seperti yang terjadi apa? Hari ini. Terus, maka sekarang ya Tuhan Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hamba, kepada Daud ayahku, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukum sama seperti engkau. Kenapa doa Salomo dikaitkan dengan ayahnya? Karena dia tahu, dia ingatkan Tuhan tentang perjanjian. Betapa luar biasa kuasa perjanjian. Berita baik untuk ayah-ayah. Kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, begitu Tuhan dengar namamu, dia tertekun. Jangan kau Tuhan dengar lupa nama. Hei, itu pamalas satu. Minimal Tuhan, oh iya, betul. Ingat Tuhan, apapun yang kau buat bagi Tuhan tidak sia-sia. Yang percaya katakan amin. Semua jeripayamu dengan Tuhan. Orang tua, anak-anak hormati orang tuamu. Engkau sukses berhasil karena ada orang tua yang cinta akan Tuhan. Amin. Amin. Hormat mereka. Kenapa Tuhan beri hormat? Karena ada perjanjian. Perjanjian itu turun temurun. Perjanjian berkat. Minggu depan kita akan belajar yang berikut. Mari kita bangkit berdiri semua. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari sama-sama. Engkau juru dalam janji-Mu, dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya, kan ku besar Tuhan Yesus. Wah, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu ada kemenangan Tuhan.
masuk di rumah bait Allah, ada seorang perempuan yang bungkuk. Pada itu hari Sabat, waktu Yesus menyembuhkan orang ini, banyak orang komplain, banyak orang protes, terutama ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi ada satu jawaban Yesus kepada mereka. Dia ini keturunan Abraham. Dia layak menerima kesembuhan dan mujizat. Dia ini keturunan Abraham. Aku ada perjanjian dengan Abraham. Aku ada perjanjian. Kapanpun aku bisa lakukan itu. Tidak bisa diprotes. Karena itu menyangkut perjanjian. Covenant atau perjanjian. Tuhan menghargai satu perjanjian. Kalau engkau bisa, engkau menang, engkau kuat karena ada perjanjian Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita katakan, oh Yesus, engkau juru selamatku. Amin. Dalam janjimu kemenangan. Selamanya kan ku besar. Tuh Yesus, panggil dia. Engkau ternama, engkau termulia. Haleluya. Kemenangan, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar. Yesus, Yesus engkau. Iralabalabalabala, shikiralabalabalabala, iralaba. Turunkan anugerah bagi kami semua. Turunkan Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan. Amin. Besar setiamu Tuh Yesus semua. Yesus engkau juru selamatku. Dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar, besar setiamu, besar setia, besar setiamu Tuhan. Besar, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yes, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat perjanjianmu dengan, ada perjanjian antara engkau dengan Tuhanmu. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Dalam kami cemas, takut, ragu, bimbang, kami ingat akan perjanjian-Mu dengan kami. Kami adalah keturunan umat perjanjian. Amin Tuhan. Ada jaminan dari Tuhan. Ada pemeliharaan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami semua. Haleluya, kami tetap kuat tengah badai apapun, peperangan apapun, tengah kesulitan apapun. Kamu katakan seperti Daud katakan, kami umat-umat perjanjian dalam nama Yesus. Kalau kami sakit, kami percaya kami umat perjanjian. Kami berhak untuk dipulihkan dan disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dan tidak ada hal yang tidak bisa selesaikan. Tuhan memberkati kami semua dalam nama Yesus. Kami juga akan bawa persembahan kami. Kami bawa persembahan yang terbaik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan akan duduk. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita mau beri bagi Tuhan. Haleluya. Saya ingat itu lagu dulu. Lagunya bagus. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin.
diberkatilah anak cucu kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Yes. Hey. Semua kita katakan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Yes. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Semua Tuhan mengubah miskin menjadikan kaya. Yes. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Amin. Berbahagialah bagi orang yang Percaya. Amin. anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Yeah. Karena Allah menggenapi firman. Dia tahu menggenapi janjinya. Yang mustahil bagi orang percaya. Semua kata, mari kita bangkit berdiri. Itu besar Kasih Allah pada kita. diberkatilah. Berkatilah anak cucu kita. Di mana-mana. Oh, Tuhan mengubah miskin menjadikan kaya. Yes. Dia merendahkan. Dan meninggikan. Dia bisa rendahkan. Dia bisa tinggikan. Amin. Berbahagialah bagi orang yang percaya. hey, anak cucunya. Pasti tidak akan meminta-minta. Yeah, amin. Kenapa? Karena Allah menggenapi firman. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kekuasaan mengangkat dan meninggikan, merendahkan ada di tangan-Mu Tuhan, dan direndahkan yang ditinggikan yang satu dan direndahkan yang lain. Karena kami percaya Tuhan bahwa kami pegang perjanjian covenant dengan Engkau, dan Engkau tidak akan pernah lupakan itu, karena itu menyangkut kekekalan turun-temurun. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati kami. Haleluya. Dalam nama Yesus, sesuai dengan janji-Mu Tuhan, Kau akan mengangkat kami bukan jadi kepala, bukan menjadi ekor tapi kepala, dan terus naik, tidak akan turun. Nah, itu janji Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bahwa semua taburan kami Tuhan memberkati dan melipat gandakan apa yang sudah kami taburkan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua percaya katakan amin. Puji Tuhan.